Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah, ada doa-doa spesial yang harus kita ucapkan, kita doakan, dan lebih baik berdasarkan hadis Nabi dan berdasarkan Al-Quran. Meskipun pada intinya doa itu apa saja dengan bahasa apa saja bisa, karena Allah Maha tahu atas segala bahasa. Allah lah khaliquna, pencipta kita. Oke. Nah, apa yang adik-adik tulis tadi ya tentang lam asil ilal wusul ila bihadhil adiyah, ini adalah refleksi dari perjalanan saya selama ini ya. Jadi orang itu kalau mau mencapai titik tertentu ya dia perlu komitmen, konsisten ya, terus menerus gitu. Baru dia akan mencapai titik tertentu yang diimpikan. Nah, ini perlu perjuangan kita mencapai cita-cita, mencapai posisi tertentu dalam pekerjaan, mencapai penyelesaian belajar kita ya, dan lain sebagainya. Itu perlu konsistensi, perlu keistiqomahan. Kalau istilah teman-teman sekarang, gasnya harus pol terus, nggak boleh kendor ya. Nah, ini kan kerja berat, kerja yang tidak mudah, makanya perlu ada suplemen khusus secara ruhiyah, secara ritual, dan itu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim, yang mana oleh Allah diperlakukan khusus untuk para nabi dan rasul. Harapannya para nabi dan rasul meneruskan sampai kita. Masya Allah. Jadi untuk sukses, untuk berhasil, untuk mencapai impian, tidak bisa hanya lahiriah, pengen selesai S1, S2, S3, kuliah, tidak bisa hanya dengan kuliah, tapi perlu ada suplemen. Suplemen yang sama adalah suplemen ruhiyah, suplemen spiritual, yang dalam bahasa ilmiah disebut energi. Jadi kita harus punya energi yang kuat, dan energi yang paling kuat adalah yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini adalah doa yang sudah lama saya amalkan ya. Saya menyampaikan apa yang sudah saya lakukan. Doa ini seingat saya sudah mulai saya baca ketika saya SMA ya. Waktu itu SMA-nya saya di SMA negeri, tapi aktivitasnya tinggalnya di pesantren. Ya, bahasanya pesantren sambil sekolah umum ya, atau sekolah umum sambil pesantren lah gitu ya. Jadi dua-duanya boleh ya. Oke. Nah, doa ini saya baru tahu belakangan, baru serius mencari tahu tentang doa ini. Ternyata ini adalah doa dari Rasulullah Muhammad SAW yang pernah ditanyakan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Rasulullah SAW ya, yang berasal dari kaum janda ketika itu, karena Abu Salamah suaminya meninggal dalam peperangan, kemudian dinikahi oleh Rasulullah ya. Nah, suatu ketika Ummu Salamah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau sering membaca doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik? Kemudian Rasulullah menjawab, ketahuilah wahai Ummu Salamah, bahwa sesungguhnya seluruh hati manusia ini berada di bawah jari jemarinya Allah. Jadi hati manusia ini berada di jari jemarinya Allah. Berarti Allah punya jari? Enggak demikian. Yang kita pikirkan tidak akan bisa sama persis dengan yang sebenarnya, karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Hanya saja dicontohkan seperti itu biar kita nyampe pemahamannya, bahwa hati manusia itu, nih perhatikan, seperti tangan saya, di bawah tangan saya ada buku, ada pulpen, ada spidol, ada HP, ada penghapus ya, ada absensi, semua ini berada di bawah jari jemari saya. Ketika saya mau pindahkan satu benda ke tempat yang lain, maka pindahlah dia. Saya mau balik ya buku ini, terbaliklah dia. Saya mau pegang pensil, maka pensil jadi terpegang oleh saya. Itulah hati manusia. Maka disebut siapa yang membolak-balik hati? Allah. Itu yang mengajarkan Rasulullah. Karena yang berkuasa membolak-balik hati adalah Allah, maka kita harus minta kepada
Allah. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkan hatiku ya Allah atas agamamu. Ya, ini penting sekali dan saya rasakan sekali. Hati kita ini gampang berubah loh. Dengar apa aja berubah udah. Ya, kadang berubah dari nggak tahu menjadi tahu misalkan. Kadang-kadang melankolis, sedih, ya susah padahal nggak ada apa-apa gitu. Misalnya. Nah, itu hati. Nah, kita nggak tahu akan apa yang kita rasakan, tapi kita harus pastikan bahwa hati kita harus terjaga. Hati kita harus terjaga. Kalau tidak, bisa jadi su'ul khotimah, kita meninggal dalam kondisi tidak beriman, naudzubillah. Maka hati kita harus kita pastikan, dan kepastian tenangnya hati hanya bisa dijamin oleh Allah. Dan bagaimana? Kita harus doa pada Allah, minta pada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Masya Allah. Insya Allah kita akan dinetralkan hati kita, disucikan. Ya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita akan diselamatkan oleh Allah. Jadi ada apa saja hati kita nggak akan terpengaruh, seperti kita dibimbing selalu oleh Allah. Maka doakan ini habis sholat atau mau belajar atau mau mengajar atau mau tidur. Pokok jangan sampai doa ini dilupakan. Jangan, bisa juga kita mendoakannya ketika kita melihat fenomena, ketika sedang di jalan melihat apa gitu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, boleh ya. Melihat orang, jangan sampai kita terikut, kita khawatir kita ngikuti kemaksiatan seperti mereka. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya yang membolak-balik hati, teguhkan hatiku atas agamamu ya Allah. Jadi doa ini ya seringkali saya sebut penguat hati ya, karena pusat dari semua perubahan itu ada di hati. Sama Imam Al-Ghazali ya menyampaikan bahwa hati itu raja, ibarat raja. Kalau tubuh nggak ada hatinya ya sama dengan nggak hidup ya. Seperti komunitas tidak ada rajanya ya sama dengan kerajaan nggak ada rajanya, ya udah nggak punya kekuatan, nggak ada yang mengarahkan. Nah, kita istiqomahkan ya, insya Allah kita doakan ini, kita pakai doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Membaca doa tersebut sama artinya dengan berdoa dengan hadis Nabi Muhammad. Ada kemuliaan, ada fadilah, ada aspek kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa lacak itu hadisnya. Ya, di hadis apa? Tirmidzi nomor 3522. Masya Allah. Nah, saya berharap adik-adikku ini mengamalkan ini sejak dari sekarang. Jangan tunda waktu, jangan tunggu waktu, ya. Segera, secepatnya, ya. Kalau perlu kita kalau belum hafal baca, gitu ya. Dan saya yakin kalau adik-adik mengamalkan ini dari sekarang, doa itu ibarat tabung. Kalau nabungnya dari sekarang, nanti seusia saya 45 tahun tabungan kalian lebih banyak dari tabungan saya. Saya mulainya dari SMA misalnya. Kalau adik-adik mulai dari SMA juga berarti hampir sama mulainya kan gitu. Nah, tapi begitu. Doa itu seperti tabungan. Suatu saat kita akan bisa manfaatkan. Siapa yang mampu memanfaatkan doa atau menjadikan doa-doa kita itu dahsyat hebat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah rugi berdoa. Doa tidak bayar. Doa tidak ada efek kecuali semakin dekat kita kepada Allah. Perbanyaklah doa. Karena Rasulullah mengatakan ya bahwa doa itu adalah otaknya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kalau kita hidup tidak ada otak, manusia nggak ada otak, ya udah nggak ada ibadahnya. Ibadah-ibadah jadi tidak ada esensi kecuali dengan doa. Jazakumullah, semoga Allah merahmati kita. Yuk kita bersama-sama memanfaatkan doa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jazakumullah, semoga Allah merahmati kita, mengakhirkan kita husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.